Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wahin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa lagi untuk melanjutkan belajar bersama dengan memakai kitab Al-Akhlaqul Banin. Mari kita lanjutkan. Kita sampai kemarin yang terakhir pada poin yang ke-16, sekarang poin ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul waladi ma'a ikhwatihi. Adab atau tata krama anak bersama saudaranya. Ikhwatuka wa akhawatuka aqrabun nasi ilaik ba'da walidaika. Saudaramu, baik saudara laki-laki atau saudara perempuan, adalah orang-orang yang terdekat denganmu setelah kedua orang tuamu. Fa'idha aratta ayyafroha minka abuka wa ummuka fata'addab ma'ahum bi'an tahtarima akhaka al-kabir wa ukhtakal kabirah. Jika engkau menginginkan orang tuamu bahagia, maka beradablah atau milikilah tata krama bersama saudara-saudaramu. Dengan cara yakni memuliakan saudara-saudaramu yang besar, kakak-kakak laki-lakimu atau kakak perempuanmu, dan mencintai mereka dengan baik. Wa tattabi'a nasaihahuma, dan dengarkanlah nasihat dari kakak-kakakmu. Wa antarhama akhaka shaghirah wa ukhtaka shaghirah wa tuhibbahuma aidan mahabbatan sahihatan. Begitu juga seharusnya engkau juga menyayangi adik-adikmu, baik laki-laki maupun perempuan, dan mencintai mereka pula. Wa alla tu'dhiyahuma bidharbi awisyatmi wa la tataqata'a ma'ahuma au tughayyira lu'batahuma. Dan jangan menyakiti adik-adikmu, baik dengan cara memukul ataupun berkata-kata kasar kepada adik-adikmu. Dan jangan bertengkar dengan mereka ataupun mengganggu atau merusak mainannya. Karena hal-hal seperti itu bisa membuat marah kedua orang tuamu. Wa kadzalika la tatanaza' ma'a akhika aw ukhtik ala dukhuli hammamin aw ala lu'batin aw ala al-julusi ala al-kursi aw ala syai'in akhar. Begitu pula jangan berebut dengan saudara-saudaramu. Jangan berebut masuk kamar mandi misalkan, atau berebut mainan, atau berebut kursi, dan sebagainya. Wa alaika antasbira wa tatanazala daiman. Fahadha mimma yufarihu walidaika wa yusabbibu ridhahuma. Dan sepatutnya engkau selalu sabar dan lebih baik menyingkir
untuk mengalah kepada saudara-saudaramu. Hal-hal seperti itulah yang bisa membuat bahagia kedua orang tuamu dan menjadi sebab ridhonya kedua orang tua. Samih akhoka idza ghalita wa azhir lahu ghalatahu bila tafatin. Maafkanlah saudaramu jika berbuat salah dan beritahukan kepada saudaramu tentang kesalahannya, tapi dengan cara yang halus, diberitahukan dengan cara yang baik. Li'alla yakhlata marratan ukhra, agar supaya tidak diulangi lagi kesalahannya itu di waktu yang lain. Wa bata'id an kasratil mizahi li'annaha tusabbibul hikda wal mukhasamah. Dan jauhilah atau hindarilah terlalu banyak bercanda atau guyonan yang melampaui batas. Hal-hal seperti itulah yang bisa bercanda terlalu banyak, itu bisa menyebabkan lama-lama menjadi bertengkar. Awalnya bercanda, akhirnya jadi bertengkar. Maka hindarilah bercanda terlalu banyak. Poin yang nomor 18, al-akhawanil mutahabbani, dua saudara yang saling berkasih sayang. Ini ada sebuah cerita pendek tentang dua saudara yang saling berkasih sayang. Aliun wa Ahmadu akhwani mutahabbani. Ali dan Ahmad adalah dua saudara yang saling menyayangi, adik kakak. Yadhabani ilal madrasati ma'an. Mereka berangkat sekolah bersama-sama. Wa yarji'ani minha sawiyan. Dan pulang sekolah juga sama-sama. Wa yata'awanani ala adai wajibatihima. Dan mereka berdua saling tolong-menolong dalam menjalankan kewajibannya. Misalkan Ali mempunyai kewajiban untuk membersihkan rumah karena ada piket giliran misalkan. Meskipun sedang tidak punya giliran membersihkan rumah, Ahmad dengan sukarela membantu Ali. Begitu juga sebaliknya, ketika Ahmad sedang punya kewajiban, misalkan mencuci baju, saudaranya dengan sukarela akan membantunya. Fayutali'ani durusahuma fil manzili wa fil madrasati. Ali dan Ahmad senantiasa mutola'ah atau belajar, mengulang pelajaran-pelajarannya bersama-sama, baik ketika di rumah maupun di sekolah. Wa yal'abani waqtal la'bi ma'an. Dan mereka berdua bermain bersama di waktu bermain. Jadi poinnya di sini. Ali dan Ahmad bermain hanya di waktu bermain saja. Di luar waktu bermain, mereka tidak akan terlalu banyak bercanda ataupun selalu menggunakan semua waktunya untuk bermain. Nah, itu bukan hal yang bagus. Maka bermain hanya di waktu bermain saja. Wa fi yaumin minal ayyam ishtara Aliyun nuskhotaini min kitabil akhlaqil bani. Pada suatu hari Ali membeli kitab Al-Akhlaqul Banin. Fasa'ala abahu qailan. Kemudian Ali bertanya kepada ayahnya, "Ya Abi, tafadhal akhbirni, aina akhi Ahmad?" Wahai ayah, tolong beritahu saya, di mana saudaraku Ahmad?
Fa inni uridu an uhdiya ilaihi nuskhatan min hadzal kitab. Saya ingin memberikannya hadiah sebuah kitab ini, ayah. Begitu kata Ali kepada ayahnya. Fafariha abuhu jiddan wa akhbarahu bi anna akhahu fi hujratil mutala'ah. Kemudian ayahnya merasa bahagia dan kemudian memberitahu Ali bahwa saudaranya ada di dalam ruangan belajar atau ruang belajar di kamar. Jadi hal-hal seperti itu, misalkan kita memberikan hadiah kepada saudara kita, itu bisa membahagiakan ayah kita. Fadzahaba Aliyun musri'an ilal hujrah. Kemudian Ali segera pergi ke dalam ruang belajar. Faidan akhuhu yuraji'u durusahu fasallama alaihi. Kemudian segera menemui saudaranya dan mengucap salam. Assalamualaikum saudaraku. Wana walahu an-nuskhoh. Kemudian Ali memberikan kitab tadi kepada saudaranya. Wahuwa mubtasimun masrurun. Fataqabbalaha Ahmad syakiran li akhihi ala hadiyatihi tsaminah. Kemudian kitab itu diterima oleh saudaranya, yaitu Ahmad. Kemudian Ahmad sangat berterima kasih kepada Ali atas hadiah yang sangat berharga itu. Jadi hadiah yang berharga antara lain adalah kitab. Jika kita ingin memberikan hadiah kepada saudara kita, mungkin salah satu opsi adalah memberikannya buku ataupun kitab yang dibutuhkan. Itu akan, insya Allah akan membahagiakannya. Summa qaddama Ahmadu li akhihi Aliyin. Kemudian Ahmad mengajukan kepada saudaranya Ali apa yang diajukan, yakni sundukon latifan li hifdzil marasimi. Ternyata setelah itu Ahmad juga memberikan kotak kecil, kotak pensil kepada Ali. Setelah Ali memberikan hadiah kitab, kemudian Ahmad ganti memberikan hadiah berupa kotak pensil. Wahuwa yaqulu. Kemudian Ahmad berkata, wahadhihi hadiyati laka ya akhi al-aziz fasurra aliyun kathiron. Ini hadiahku untukmu, saudaraku. Kemudian Ali merasa sangat bahagia. Wa fariha bisunduki wa syakarahu alaihi. Bahagia karena telah diberikan kotak pensil dan mengucapkan terima kasih kepada saudaranya. Walamma sami'a al-ustadzu bi qissatihima fariha minhuma ghayatal farah wa matahahuma amamat talamid. Nah, setelah itu ternyata cerita itu terdengar sampai kepada gurunya Ahmad dan Ali. Maka gurunya sangat senang dengan hal tersebut dan kemudian menceritakannya di depan murid-murid yang lain. Wa qala unzuru ayyuhal aulad ila aliyin wa ahmada ma as'adahuma fakunu jami'an mithla hadainil akhwaini. Kemudian Ustadz berkata kepada murid-murid, wahai murid-murid, lihatlah kepada Ali dan Ahmad. Setelah diceritakan cerita tersebut, kemudian Ustadz menerangkan bahwa Ali dan Ahmad ma as'adahuma, alangkah beruntungnya Ali dan Ahmad ini. Maka jadilah kalian murid-murid seperti
dua saudara ini, yakni Ali dan Ahmad, lita'ishu fi sa'adatin wa hana'in, agar kalian hidup beruntung dan hidup dengan mudah, hidup dengan hana'in, kepenak, mudah, hidup yang baik. Jadi Ustadz menceritakan kepada murid-murid bahwasanya saling memberi antar saudara itu adalah hal yang sangat baik, bahkan akan membuat hidup kita beruntung dan segala hal dipermudah oleh Allah. Begitu. Poin yang nomor 19, adabul waladi ma'a aqaribihi. Adab seorang anak bersama kerabatnya. Al-waladul aqil al-mahbub yahtarimu aqaribahu. Anak yang cerdas dan dicintai itu selalu memuliakan kerabat-kerabatnya. Misal jaddi wal jaddati wal ammi wal ammati wal kholi wal kholati. Semisal kakek neneknya, pamannya, bibinya, wa yuhibbuhum katsiran li'annahum yuhibbunahu aidan, dan mencintai mereka dengan sangat karena mereka pun juga mencintai anak tersebut. Wa yuhibbuna walidayhi, dan mereka para kerabat itu juga mencintai orang tua kita. Wa yurdi aqaribahu daiman bi ayyam tahsila awamirahum wa yazurahum waqtan ba'da waqtin. Dan berusahalah untuk menyenangkan kerabat-kerabat dengan cara mematuhi perintah-perintahnya yang baik dan senantiasa mengunjungi mereka dari waktu ke waktu. Jadi kita usahakan selalu menyisihkan waktu untuk mengunjungi kerabat-kerabat kita. Kakek, nenek, paman, atau bibi kita kunjungi berkala. Khususan fil a'yadi au idza marido ahaduhum. Terkhusus lagi kita kunjungi ketika hari raya, fil a'yadi, ketika hari raya, au idza marido ahaduhum, atau ketika salah satu dari mereka sakit, au wulida lahu mauludun, au qadima min safarin, wa ayyafroha idza farihu wa yahzan idza hazinu. Kita kunjungi ketika salah satu ada yang melahirkan, atau setelah dari bepergian jauh, misalkan kerabat kita ada yang pulang haji atau umroh, itu kita kunjungi. Atau setelah dari bepergian. Wa ayyafroha idza farihu, dan sepatutnya kita ikut bahagia ketika mereka bahagia. Dan kita ikut merasakan sedih ketika kerabat kita ditimpa kesusahan. Wala yusi al-adaba ila ahadim minhum, dan jangan bertata krama yang buruk kepada salah satu dari mereka. Li'anna dzalika yughdibullaha wa yughdibu walidayhi wa aqaribahu. Karena hal-hal seperti itu bisa membuat Allah murka, juga orang tua kita dan kerabat kita. Yuhibbul waladul aqil aidon aulada aqaribihi fayal'abu ma'ahum. Kita juga sepatutnya mencintai, menyayangi anak-anak dari kerabat kita. Fayal'abu ma'ahum, kita ajak mereka bermain. Wa yas'alu anhum idza lam yarahum wa la yastarihu fi waqtin nushah illa idza tanazzaha ma'ahum. Dan kita menanyakan kabar
ketika tidak melihat salah satu dari anak-anak kerabat kita. Misalkan tanya ke paman, "Paman, lah ini kemana kok tidak kelihatan?" Jadi itu bentuk perhatian kita kepada kerabat-kerabat kita. Wa yuhibbu ayyusa'idahum idzahtaju ila syai'in. Dan sepatutnya kita juga senang untuk membantu mereka ketika mereka membutuhkan pertolongan kita. Wala yukhasimahum au yuqati'ahum. Dan jangan bertengkar dengan mereka. Au yu'abbisa fi wujuhihim. Bal yabtasima wa yafraha idza sadafahum. Dan jangan menampakkan muka yang cemberut, merengut ketika berjumpa dengan mereka. Jadi kita harus senantiasa tersenyum, menampakkan wajah yang bahagia ketika bertemu mereka. Wa yatakallama ma'ahum bikalamin jamilin. Dan berbincanglah dengan mereka dengan kalimat-kalimat yang baik. Al-waladul ladzi yuhsinu ila aqaribihi ya'ishu mustarihan wa yukathirullahu rizqahu wa yutawwilu umrahu. Jadi seorang anak yang baik kepada kerabat-kerabatnya akan hidup dengan bahagia. Dan Allah akan melancarkan rizkinya dan memanjangkan umurnya. Begitu. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, adik-adik, sepatutnya dimanapun kita berada, yang paling utama adalah menjunjung tinggi akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Apalagi ketika kita bersama saudara kita ataupun bersama kerabat-kerabat kita, senantiasa kita berusaha untuk berakhlak yang baik, menampakkan wajah yang tersenyum, berusaha membantu mereka. Insya Allah dengan hal-hal seperti itu, hidup kita akan dimudahkan oleh Allah, rezeki kita akan dilancarkan oleh Allah, dan umur kita akan dipanjangkan oleh Allah. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah nanti akan kita lanjutkan di lain kesempatan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama hari ini, terkhusus karena ini di bulan Ramadan, mudah-mudahan kita semua minta kepada Allah, mudah-mudahan diberikan keberkahan bulan Ramadan di dalam setiap aktivitas kita. Allahumma amin. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, cukup sekian. Semoga kedepannya kita bisa istiqomah untuk selalu belajar bersama. Ihdinas shiratal mustaqim. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.